Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan menjelaskan presentasi tentang perkembangan arsitektur terdistribusi dengan anggota saya sendiri, Abdul Aziz Baharudin, Sera Siti Saidah, Abdullah Mujaki, Muhammad Rafli Ramli, Putra Ramdi Tiana, dan Muhammad Saiful Rahman. Yang pertama adalah pengertiannya. Sistem terdistribusi adalah sistem komputer di mana komponen yang tersebar di berbagai lokasi berbeda, berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sistem ini biasanya terdiri dari banyak komputer atau node yang terhubung melalui jaringan, dan mereka bekerja secara kooperatif untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Yang pertama adalah client server 1970-an sampai 1980-an. Arsitektur client server adalah model dasar dalam sistem terdistribusi. Pada arsitektur ini, server menyediakan layanan seperti penyimpanan atau dasar atau pemrosesan. Kelebihannya adalah sederhana, mudah diimplementasikan. Sementara keterbatasannya adalah ketergantungan pada server sebagai pusat sistem menciptakan bottleneck serta keterbatasan dalam skala toleransi kegagalan. Selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Sera. Multi-tiered arsitektur atau NTIR 2000-an. Arsitektur multi-tiered atau NTIR memperkenalkan pembagian aplikasi menjadi beberapa lapisan atau tiers yang berbeda. Biasanya terdiri dari presentation tier atau klien bertanggung jawab untuk antarmuka pengguna, logic tier atau application server memproses logika bisnis, data tier atau database server untuk menyimpan data. Contohnya aplikasi berbasis web, three-tier architecture, web server, application server, database server. Kelebihannya lebih terstruktur, modular, dan mudah untuk mengelola dan memelihara. Keterbatasan kompleksitas meningkat karena lebih banyak lapisan yang harus dikelola. Service Oriented Architecture atau SOA tahun 2000-an. SOA memperkenalkan konsep layanan independen yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi melalui jaringan. Setiap layanan memiliki fungsionalitas spesifik dan diimplementasikan secara mandiri, sering menggunakan protokol standar seperti SOAP atau REST. Kelebihannya interoperabilitas tinggi, fleksibilitas, dan memungkinkan pengguna kembali komponen atau reusability. Keterbatasannya pengelola depend, dependensi antar layanan bisa kompleks serta ada overhead dalam komunikasi antar layanan. Oke, selanjutnya microservice 2010-an. Arsitektur Microsoft Service adalah evolusi dari SAO, di mana aplikasi besar dipecah menjadi layanan-layanan kecil, mandiri, dan terdistribusi, yang masing-masing menangani satu fungsi bisnis tertentu. Layanan ini berkomunikasi satu sama lain menggunakan protokol ringan seperti HTTP atau REST atau gRPC. Contohnya yaitu seperti Netflix, Amazon, dan lain-lain. Dan untuk kelebihannya yaitu skabilitasnya tinggi, pengembangan dan development yang independen, serta toleransi kegagalan yang lebih baik. Dan untuk keterbatasan atau kelemahannya yaitu yang pertama mengelola sistem yang sangat cepat, mendistribusi dapat menjadi tantangan terutama dalam hal orkestrasi dan pemantauan. Lalu selanjutnya ada code native arsitek, arsitektur. Arsitektur berbasis event atau event driven arsitektur kemungkinan sistem merespon kejadian event secara sinkron. Dalam model ini komponen sistem didistribusi saling berkomunikasi melalui pengirim dan penerima event tanpa harus saling mengetahui secara langsung. Kelebihannya yaitu sinkronitas membuat lebih efisien dan responsif
dapat dengan mudah disekalikan dengan menambah lebih banyak konsumen event. Lalu untuk keterbatasannya yaitu pengelolaan ketergantungan antar event dan debugging yang lebih sulit dibandingkan arsitektur tradisional. Lalu selanjutnya ada serverless atau architecture. Serverless adalah pendekatan di mana pengembangan tidak perlu mengelola server. Alih-alih penyedia cloud secara otomatis mengelola infrastruktur komputasi dan menskalakan aplikasi sesuai kebutuhan. Fungsi dalam serverless dieksekusi hanya ketika dibutuhkan dan pengguna hanya membayar untuk waktu eksekusi tersebut. Lalu selanjutnya ada Edge Computing 2020-an. Edge Computing memperkenalkan arsitektur di mana data diproses dekat dengan lokasi sumber data. Misalnya, di perangkat LoTi untuk mengurangi latensi dan beban jaringan. Arsitektur ini sangat penting dalam aplikasi waktu nyata seperti Automus, Divisal Smart Cities, dan aplikasi LoTi lainnya. Lalu untuk yang terakhir yaitu Mesh Architecture. Service Mesh adalah lapisan infrastruktur yang mengelola komunikasi antar layanan dalam arsitektur microservice. Ia menangani routing, pengaturan lalu lintas, pemantauan, dan keamanan tanpa memerlukan perubahan pada kode aplikasi. Oh, Math Artificial Intelligence AI dan Machine Learning Terdistribusiologi. Kompetisi distribusi di bidang AI atau ML menjadi lebih umum dengan penerapan teknik seperti federated learning yang memungkinkan pelatihan model AI pada data yang tersebar di berbagai perangkat tanpa perlu mengumpulkan data di pusat. Sistem ini mendukung privasi data yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.